遊んでないで宿題をやりなさい。今いいとここれなの？いや、それがさ、せっけらか。俺様の友達。人間味を出せばいい。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Cara Jalan-Jalan di Dasar Laut Tanpa Harus Berenang di Laut. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari, Nobita merasa gerah karena cuaca hari itu sangat panas. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita, dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu, karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air keran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan keran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Di pagi harinya, saat Hongju tersadar, ia berusaha mengingat kejadian semalam, saat ia tengah mabuk. Tak lama setelah itu, Hyeji pun datang dan mengajak Hongju untuk makan bersama. Di sini, Hyeji menegur Hongju yang datang ke restoran dalam keadaan mabuk. Ia merasa tidak enak dengan Huyong. Hongju mengatakan, jika semalam, ia dipaksa atasannya untuk ikut makan bersama. Bahkan, ia juga bertemu dengan Junho, cinta pertamanya. Hongju terpaksa ikut,
karena ia ingin menunjukkan bahwa ia telah move on dari Junho. Mendengar hal itu, Hye-ji pun memaklumi Hongju. Sementara di sisi lain, Huyong meminta pamannya untuk mengajak Hongju atau tetangga atap rumah untuk jalan-jalan bersama. Pamannya pun mengira jika Hongju adalah cinta pertama Huyong. Saat paman menelpon Hongju dan mengatakan jika ia hendak mengajak Hongju jalan-jalan, paman mengatakan jika ponakannya ingin jalan-jalan bersama Hongju. Di sini, Hongju mengira jika ponakan paman adalah seorang gadis kecil. Namun ternyata, foto gadis kecil itu adalah foto Huyong saat masih kecil. Pagi harinya, Huyong pun bersiap untuk jalan bersama dengan Hongju. Saat Huyong keluar, Hongju kaget karena yang keluar bukan anak gadis itu, namun yang keluar adalah Huyong. Huyong pun mengatakan jika foto itu adalah fotonya saat masih kecil. Hongju pun hendak menolak dan pulang. Namun, Huyong memaksa karena Hongju sudah berjanji kepadanya. Akhirnya, mereka berdua pun pergi bersama ke wahana bermain. Huyong pun merasa bahagia karena ia ditemani oleh Hongju. Mereka pun menikmati berbagai wahana permainan di tempat itu. Kemudian, mereka pun melakukan lomba makan pedas. Siapa yang kalah, maka ia harus menuruti permintaannya. Saat itu, Hongju lah yang menang. Hongju kemudian meminta Huyong untuk pergi ke sebuah istana dengan memakai hanbok. Di sini, Hongju pun merasa sangat bahagia. Hongju dan Huyong pun menikmati hari itu dengan sangat bahagia. Setelah selesai, mereka pun hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras. Mereka pun buru-buru masuk ke dalam mobil. Di sini, Huyong pun mengajak Hongju berhenti di Sungai Han dan bercerita tentang masa lalu mereka. Sedangkan Hye-ji, ia pergi menemui Junho dan memarahi Junho yang kembali hadir di kehidupan Hongju. Di sisi lain, Hongju dan Huyong pun sampai di rumah. Saat itu, Hongju tengah berteduh di samping rumah paman. Huyong pun refleks menarik pundak Hongju dan memeluknya, karena pundak Hongju terkena air hujan. Dan saat itu, Huyong pun kembali mengajak Hongju untuk makan ayam bersama. Di sini, Huyong teringat kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu, Hongju meminta Huyong untuk membalas surat Hye-ji. Namun lagi dan lagi, Huyong sama sekali tidak merespon atau membalas surat dari Hye-ji. Saat di kelas, Yongpil pun mengatakan, jika memang Huyong tidak menyukai Hye-ji, Huyong harusnya bilang sejak awal. Namun hal itu sengaja ia lakukan karena ia suka didatangi Hongju terus-terusan. Di pagi harinya, Hongju pun pergi bekerja. Saat itu, ia dipanggil oleh atasannya. Ternyata, Junho datang ke kantornya dan hendak kerjasama dengan Hongju. Hongju pun kesal dan teringat di mana 3 tahun yang lalu, Junho yang pergi begitu saja tanpa memberitahu Hongju. Saat setelah selesai bekerja, Junho mengatakan jika ia kembali untuk Hongju. Hongju pun kesal karena Junho mengatakan hal itu dengan tanpa rasa bersalah. Junho dengan tenang mengatakan jika mereka tak pernah putus dan ia selalu bersama Hongju. Saat paman dan Huyong tengah berjalan bersama, mereka melihat Hongju dan Junho tengah bersama. Paman yang mengetahui jika Junho brengsek pun mendekatinya. Di sini, Hongju hendak pergi, namun Junho menahan Hongju. Melihat hal itu, Huyong pun langsung menggandeng tangan Hongju dan mengajak Hongju untuk pergi bersama.